Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Pak. Wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Untuk sudah kelihatan tulisannya ini, PowerPoint-nya. Sudah Pak. Ini merupakan kita studi kasus dari jurnal ya. Baik, kita masuk kepada dari sisi smart ya. Jadi smart ini misalnya dari sisi smart cycling ya. Jadi merupakan suatu desain prototip ya, dengan menggunakan secara cloud ya, open source-nya ya. Jadi base aplikasinya ini dieksploit datanya dan dikumpulkan dengan menggunakan teknologi IoT ya. Nah, dari pengumpulan data tadi ya, itu dengan menggunakan dengan sensor arsitek, kemudian data ya, softwarenya diproses di IoT dengan mengumpulkan dengan menggunakan sensor yang attach dengan menggunakan dengan bicycle ya. Jadi database dan sistem registrasi berfungsi dengan notifikasi relasinya ya. Dengan menggunakan user dapat lebih mudah mengakses dan menginformasikan ya secara remote dari software yang ada. Nah, kemudian juga bisa digunakan pada smart sport, pada olahraga secara smart ya. Ini dengan IoT ya, arsitek ini smart sport ya. Jadi Internet of Things Sport. Jadi bagaimana memproses integrasi fasilitas, kemudian interaksi di antara kita dalam hal melakukan olahraga ya. Misalnya dari sisi timnya ya, kemudian objek olahraganya, kemudian tim medisnya, kemudian ada beberapa followernya. Jadi dengan IoT ini banyak beraneka ragam teknologi yang bisa kita ciptakan ya. Nah, kemudian dari sisi home entertainment ya, ini juga bisa kita aplikasinya ya, di mana televisi ini sebagai media entertain yang ada di rumah ya. Jadi berdasarkan riset ya, bisa mendevelop sistem dari secara general ya dengan menggunakan penerangan ya, tentunya dari intelligent IoT basisnya ya, dengan network komunikasi network ya, jaringan network, kemudian dengan akses lainnya, kemudian dengan IPTV-nya ya, kemudian dengan ada beberapa web service-nya. Tentunya ya, IoT mengorientasikan arsiteknya untuk sebagai sebagai dari bandwidth yang digunakan ya, transmisi multimedianya. Kemudian ada smart logistik. Nah, di sini bagaimana perjalanan transportasi logistik itu ya bisa dengan kita monitoring dengan menggunakan teknologi IoT ya, dengan adanya dimasukkan teknologi intelijen, sistem identifikasi dari jalur logistiknya sehingga sehingga manajemen dari logistik itu efisien ya. Kemudian ada juga smart tourism. Nah, bagaimana turis dan smart city, smart kota ini bersama-sama ya untuk dapat kita mengetahui ya dengan memanfaatkan teknologi IoT ya. Jadi dengan turis ini ya, dengan ada teknologi IoT kita bisa mengetahui apa-apa saja tempat lokasi objek wisata yang ada di suatu daerah dengan penggunaan aplikasi teknologi IoT ya yang dikonekkan dengan
smart dalam artian dikonekkan dengan GSM yang ada, dengan Android ya. Kemudian ada juga smart environment ya. Di sini tentunya bagaimana interaksi kita dengan lingkungan ya, dapat mengetahui dari sisi lokasi kita, kemudian preference kita, data kita semua tersimpan ya. Nah, ini ada beberapa nantinya kalian bisa untuk persiapan ya, untuk pembuatan skripsi. Anda tahu ada dari sekarang bisa dibuat, misalnya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi IoT untuk apa gitu ya. Jadi banyak pemanfaatan IoT ini ya. Kemudian dengan sistem model M-learning ya, bagaimana fungsi modelnya membutuhkan beberapa future mobil ya, futuristik secara learning ya, dengan IoT tentunya dengan misalnya secara diskusi dan presentasi ya, yang di-create dengan pemanfaatan IoT. Jadi ada beberapa metode learning juga menggunakan teknologi IoT ya, tentunya dengan melihat menganalisa, kemudian bagaimana kita mengetahui ya. Kemudian dari sisi cloud service dan manajemennya. Nah, bagaimana manajemen dari data yang ada ini sangat, karena kalau dengan teknologi IoT ini tentunya yang kita harus perhatikan adalah big data kita ya. Ini harus kita benar-benar simpan di dalam cloud yang aman ya. Dari sistem dari cloud yang aman, dan kemudian security-nya, keamanannya juga harus terjaga ya. Kemudian informasi exchange dari sisi cloud-nya ya. Jadi cloud ini benar-benar berperan ya. Nah, ini merupakan gambar dari distribusi IoT atau IoT aplikasi ya, dari infrastruktur dan komponen yang arsiteknya. Ini ada di sebelah kanan. Nah, jadi ini ada data center secara cloud, kemudian ada core network dan service-nya, multi-service-nya, sistem and sensornya ya. Kemudian di sini ada komponen dari sisi IoT-nya, service vertikalnya, ada untuk healthcare, ini untuk kesehatan, kemudian ada smart grid, kemudian ada industrial otomasi, smart city, oil dan gas, ya, smart connected vehicle, kemudian di dalamnya ini ada layar-layarnya terdiri dari analisa, plan, execute, probe, ya, kemudian ada network, storage, abstraksi layer, computed. Nah, ini secara integrated dari IoT itu sendiri ya. Kemudian ini ada merupakan dari slot server ya. Ya, ini ada slot server yang ada ya. Di sini ada network layer-nya, kemudian ada aplikasi layernya ya. Network layernya ada dengan internet, ada dengan seluruh network, ada dengan WLAN-nya. Kemudian dari aplikasi layer-nya ya. Ini bagannya, kemudian masuk ada dari sisi aplikasi layer ada gateway. Nah, gateway di sini aplikasi social agent-nya ya, service, kemudian ada objek, network layer, ada sensite layer ya. Ini merupakan bagannya sosial dari arsitektur IoT-nya ya, dengan menggunakan model 3 layer ya, 3 layer dengan basis sensus, network, dan aplikasi ya. Nah, ini merupakan gambar ya siklus end-to-end-nya security arsitekturnya ya. Nah, ini dari sisi gateway ya, kemudian
subscribe, internetnya, akses